Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, ila jami'il amilin syuhada salihin wa ila jami'il awliya min sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani وشاب الشن الشاذلي وشاب يزيد البسط المسكري وحجة الإسلامي حامد الغزالي والشيخ أحمد الديجاني وشون الدانس الأسكرنا وسجم دم الأرباح وإمام في العقيدة وإمام في الحديث وإلى جميع المؤلفين محدثين مفسرين مصنفين وإلى جميع مشايخنا وشيخ مشايخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميع شيخنا في معهدنا صدقير أولا وآخرا وجميع مشايخنا في معهدنا بدقة أولا وآخرا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أجدادنا وجداتنا موتانا من بنى وعمر هذا المسجد الروضة غفر الله ذنوبهم وكفر من سيئاتهم وتقبل حسناتهم وأن الله عند رجاتهم في الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'da. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih dikesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan rutinitas meskipun tertunda. Karena kemarin kita bertepatan dengan 17 Agustus. Nah, sekarang sudah tanggal berapa ini? Tanggal 24. Alhamdulillah, kalau peringatan Agustusnya kemarin sudah kita peringati, bahkan mungkin belum selesai mungkin ekspresi kemerdekaannya, ekspresi kebahagiaannya mungkin belum selesai. Dan sekarang kita tambah agar semakin kuat kecintaan kita kepada negara kita. Kita akan mengkaji tentang bagaimana sikap warga negara, sikap kita sebagai masyarakat terhadap negara kita, yang tentunya sudah sering kita dengar bahwasanya ada, kalau bahasa saya apa, jargon atau apa, istilah hubbul waton minal iman. Sampai ada lagu yang disebut dengan Subhanul Waton, Mars Subhanul Waton, yang dikarang oleh beliau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau menulis syair yahlal waton hubbul waton minal iman. Tentu kemerdekaan kemarin yang direbut pada waktu itu 79 tahun yang lalu itu karena mempunyai prinsip satu, salah satunya mungkin yang paling adalah hubbul waton minal iman. Tanpa kita tanya pun kita husnudzon kepada beliau para pejuang, mereka semua memiliki rasa cinta tanah air yang begitu kuat. Lalu apakah dalam aturan atau kajian agama syariat dikenal istilah hubbil waton? Karena memang banyak yang mengatakan bahwasanya apakah hubbul waton minal iman ini hadis atau bukan. Nah, ini kita kaji. Andaikan pun bukan hadis, ini substansinya sangat bagus, bisa menggugah semangat kita, bisa munculkan sifat rasa cinta tanah air, nasionalisme. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwasanya cinta tanah air ini bukan urusan agama,
nasionalisme ini bukan dalam kajian agama, bukan ajaran agama. Ternyata dalam beberapa riwayat, saya menukil dari beberapa riwayat di sini, juga dari ayat-ayat Al-Quran, ternyata hubbul watan minal iman, cinta tanah air, rasa nasionalisme itu memang dikaji dalam ajaran agama kita. Salah satunya disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, nanti ayatnya di belakangnya. Disebutkan dalam salah satu hadis, termasuk hadis ke 1708. Rada keren lek nyebut jenenge hadis ini ngoten ya. Yang kesekian ngoten ya. Ini makanya saya bawa laptop ini bukan karena apa, kalau saya bawa otong-otong kitab KAG ini guys agak lumayan referensinya. Salah satunya disebutkan dalam riwayat ini adalah haddatsana Sa'ib bin Abi Maryam ila akhirih yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin فأبصر دجرات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركها. Dalam riwayat lain disebutkan di hadis yang berikutnya 1787, tak sebut hadisnya ya. Haddatsana Qutaibah an Anasin radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin fa nadhara ila juduratil madinah aw dha'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berada di kota Madinah, sudah menetap hijrah di kota Madinah, ketika beliau pergi meninggalkan kota Madinah, bepergian kemanapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sepulang dari bepergian, kembalinya dari bepergian, ketika beliau melihat tembok pembatas daripada kota Madinah atau batas kota Madinah, tembok-tembok kota Madinah, maka apa yang beliau lakukan? Beliau mempercepat laju, ya, menggerak-gerakkan tali daripada ontanya. Jadi ndang tutup, cepatnya kalau Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu menaiki kendaraan yang lain atau tunggangan yang lain, misalkan di sini dijelaskan bighal, keledai ataupun kuda, maka dipukul, digerak-gerakkan, jadi ndang cepat, ndang tutup. Ini satu riwayat ya, yang menurut sebagian ulama ya, di sini disebutkan di dalam syarah Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Barinya, disebutkan di sini adalah ini harrakaha min hubbiha. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok begitu cepat ya menggerak-gerakkan kendaraan atau onta atau nisbatnya kuda? Karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai Madinah, di mana tempat beliau bertempat pada waktu itu. Ternyata di dalam hadis ini seorang tokoh hadis ya, beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan, wa fil hadis dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanini ilaihi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dalil atau dalalah, petunjuk bahwasanya Madinah ini punya keutamaan tersendiri. Madinah punya keistimewaan. Tidak berhenti di sini, tetapi Madinah ini juga merupakan tempat tinggal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih tegas beliau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan wa ala masyru'iyati hubbil watan, dan juga ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya hadis ini adalah merupakan dalil masyru'iyati hubbil watan, disyariatkannya cinta tanah air.
Bukan hanya cinta, wal hanini ilaihi, dan selalu merindukan tanah air kita. Ini jelas dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya cinta tanah air adalah merupakan syariat atau ajaran daripada agama Islam. Maka kalau ada orang yang mengaku Islam kok tidak cinta tanah air, ini sepertinya menyalahi hadis ini. Meskipun secara, kalau dalam bahasanya tuh mantuknya, dalam tulisan nas sorehnya tidak menjelaskan hubbil waton, tapi mafhumnya, cara kitab usul fikih, mafhumnya, kefahaman diambil substansi isi daripada hadis ini yang mempunyai arti adalah masyru'iyati hubbil waton. Jadi kalau ditanya ada ndak hadisnya hubbul waton minal iman, belum ditemukan, saya belum tahu. Tetapi hadis ini yang menjelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi meninggal Madinah, kemudian beliau kembali, dan beliau kembali dengan cara yang seperti itu, ini mafhumnya menurut ulama ahli hadis adalah dalalah ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil watan wal hanin ilaihi. Ini adalah merupakan dalalah, tanda terkuat bahwasanya cinta tanah air adalah memang disyariatkan dalam agama. Nah, saat ini kula jenengan cinta tanah air ini apa pentingnya cinta tanah air? Ya sangat penting karena keluarga kita ada di situ, anak kita ada di sini, kemudian orang tua, orang-orang yang kita cintai ada di situ. Maka ini salah satu kenapa dimasyru'iyahkannya hubbil waton. Nah kalau ditanya loh, itu kan Madinah, Nabi itu kan tanah airnya di Makkah. Kanjeng Nabi Muhammadin ya lahire ono ing Mekah ya dino Isnen rolas mulut tahun gajah ya. Rasulullah kan di Makkah, kenapa kok yang dibahas di Madinah ini? Itu kan bukan tanah air, bukan tanah kelahiran Kanjeng Nabi. Apakah ini sesuai dengan yang ada masalah hubbil waton, cinta tanah air ini? Ada satu ayat yang membahas tentang cintanya Nabi kepada kota Makkah, tanah kelahirannya. Disebutkan dalam salah satu tafsir ya. Dalam salah satu tafsir saya mengambil dari satu tafsir Ruhil Bayan karya Syekh Ismail Haqqi Al-Istanbuli. Juga ada satu tafsir klasik, tafsir Baghawi, ada juga tafsir Al-Qurtubi di sini. Di sini dijelaskan dalam salah satu riwayat begini. Suatu ketika diriwayatkan annahu lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ghar muhajiran ilal Madinah wa ma'ahu Abu Bakr radhiyallahu anhu adila 'anit tariq makhafat at-talab falamma amna raja'a ila at-tariq wa nazala al-Juhfah wa kana qaryatun jami'ah 'anil asdaini wa 80 mailan min Makkah. Kemudian fasumiyat Juhfah falamma nazala ishtaqa ila Makkah li'annaha mauliduhu mawdinuhu. Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala dari Makkah ke Madinah. Rasulullah diperintahkan hijrah. Kemarin momennya hijrah sudah nggih, Muharram. Sekarang momennya Agustusan. Besok emben niki mulutan. Niki pas niki pun ya. Hijrahnya kemarin, sekarang cinta tanah airnya, besok cinta nabinya. Wah niki momennya pas nih ya. Tapi ya jangan bilang request ini nanti ya. Tapi kan jelas ada sudah. Di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan dalam perjalanan beliau itu berhenti di Gua Thur kan ya. Beliau bersama sahabat Abu Bakar. Kemudian beliau dalam riwayat ini pindah arah, pindah jalan menuju jalan yang lebih aman dari kejaran orang kafir Quraisy. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyampe di satu daerah, satu desa, ada yang mengatakan ini adalah kurang lebih 82 mil dari Mekah. Juhfah ini 82 mil dari Mekah. Ada yang mengatakan
Al-Juhfah ma baina Makkah wal Madinah, satu daerah di antara kota Makkah dan Madinah. Kan perjalanan dari Makkah ke Madinah. Apa yang beliau lakukan? Ternyata beliau itu merasakan sangat cinta, sangat rindu, sangat merindukan kota Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqa ya, falamma nasal istaqa ila Makkah. Beliau sangat rindu ke kota Makkah. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan malaikat Jibril datang kepada beliau. Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini dalam riwayat lain. Fa'atahu Jibril alaihi salam wa qala, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi dan bertanya, "Atashtaqu ila baladika wa maulidika?" Apakah engkau rindu kepada negaramu dan rindu ke tempat kelahiranmu? Atashtaqu ila baladika wa maulidika? Apakah engkau rindu pada negaramu, rindu pada tempat lahirmu? Wah, ini ke tanah kelahiran. Ini apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, iya saya rindu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab qala na'am, saya rindu, kangen nang goda. Makanya istaqa syaukun sebenarnya rindu berat sebenarnya. Makanya syaukun amik, rindu berat yang sangat dalam. Kalau bahasa arek nom-nom ya, syaukun amik. Saya sekarang sedang syaukun amik, rindu berat sangat dalam ya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami semacam ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia, senang. Rasulullah menurunkan ayat, yaitu ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat, yaitu Allah yang telah mewajibkan kamu menyampaikan, memberikan kamu menyampaikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an, laradduka akan mengembalikan kamu ke tempat kembali itu. Nanti engkau akan dikembalikan lagi Muhammad, dikembalikan lagi ke Makkah dalam beberapa proses haji, Fathu Mekah dan sebagainya. Ini memberi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi kabar gembira kepada baginda Nabi bahwasanya kelak Nabi akan dikembalikan lagi ke tanah kelahirannya. Lah ini jelas ya, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Kanjeng Nabi Muhammad cinta, kangen kepada tanah airnya. Sekarang pertanyaannya loh, iku lame kangen tok duduk cinta. Apa bedanya kangen karo cinta? Ternyata ini lebih dipertegas oleh beliau. Syekh Ismail Haqqi menyebutkan ya di dalam kitab Ruhil Bayannya. Beliau sampai memperjelas masalah ayat ini. Disebutkan oleh beliau wa fi tafsiril ayah. Ini ada yang mengatakan beliau mazhab Hanafi. Ini disebutkan dalam tafsir Ruhil Bayan, wa fi tafsiril ayah isyaratun ila anna hubbil watan minal iman. Lah ini jelas. Saya Ismail Haqqi menyebutkan dalam tafsir ya, dalam kitab Ruhil Bayannya, wa fi tafsiril ayah, ayat ini, ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad, ini merupakan isyarah, tanda-tanda bahwasanya ila anna hubbil watan minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Jadi substansi ayat ataupun hadis ada, baik dalam ayat hadis riwayat Bukhari hadis Bukhari Muslim, atau ayat ini yang menyebutkan bahwasanya cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Bahkan dalam riwayat disebutkan oleh beliau Syekh Ismail Haqqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana alaihi salam yaqul katsiran al-watan al-watan. Dalam perjalanannya Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah hijrah itu, Kanjeng Nabi sering menyebutkan al-watan al-watan ya, tanah air, cinta tanah air, cinta tanah air. Maka ya lek ana wong nyanyian lagu ya halal watan, ya halal watan, ya halal watan, itu mestinya ya harus khusyuk ya. Kok kadang-kadang saya dapat pertanyaan, ngeten nggih, dapat pertanyaan, ya apa lek nyanyian hubbil waton ono di masjid, ngeten ya. Hubbul waton. Lek kula sing jawab ya oleh iku lagu cinta tanah air.
Ya padha ae karo ngaji. Sing penting gak ono tambahan liyane ya. Li hubbil watan syubbanul watan ditambahi lagu-lagu liyane, ini yang berat. Makanya jujur kalau saya menyanyikan lagu-lagu Indonesia itu, yang pertama itu lagu Indonesia Raya, yang kedua hubbil waton, saya itu pasti khusyuk sudah ya. Hormat bendera ya, kan sudah dibahas kemarin pembahasan tentang hormat bendera. Khusyuk karena apa? Mau menaikkan bendera ini mahal. Berapa nyawa yang harus dikorbankan? Enggak kabeh wong iso ngunggahno bendera. Sakniki ono gentara diunggahno, masalah. Menaikkan bendera ya kasus di Surabaya bagaimana perjuangan itu. Harus beberapa nyawa, berapa pejuang yang harus mengorbankan semua apapun yang mereka bisa korbankan. Inilah ono lagu bendera kok goyan Indonesia. Nah, itu koyo-koyo kurang yakin ya, kurang menghargai. Jujur kalau saya itu yang pertama, yaitu Indonesia Raya. Jadi kalau kaget ya, kenapa? Cari ngene tok. Berapa menit sih kita lamanya seperti ini dibandingkan mereka yang berjuang ingin menaikkan bendera itu. Rasulullah mengatakan al-waton al-waton, cintai tanah air, cinta tanah air. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hubbul waton itu, syubbanul waton, yahlal waton, yahlal waton, yahlal waton, hubbul waton minal iman ya. Maaf iku lak lagumu sak karepe wis ya. Jenengan masih duduk kelompok sak karepe nyang lagu iku ya ndak apa-apa, ndak dosa ngoten ya. Boleh saja. Maka kalau saya kenapa ini kok juga begitu khusyuk? Karena kalau tidak salah lagu ini ditulis oleh beliau Mbah Wahab itu tahun 1934 insyaallah kalau tidak salah. Iki lagu sakti ya. Kullu may ya'tika yauman tami hayyalqa himama. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Ini tahun 34 ya, kalau tidak salah 34. Ke 45 berapa tahun ini? Wis ketemu, pokok sing terus ajur ngeten ndok gampangane ya. Ajur sampai ditetapkan oleh beliau Indonesia biladi anta unwanul fakhama ya. Indonesia negeriku engkau panji martabat. Indonesia belum diakui kemerdekaannya, bahwa apa aja sudah berani mengatakan Indonesia bilati iki lak tutuk ulama, tutuk wali, ndak wani kayak ngeten ya. Akhir kok enggak merdeka-merdeka ket biyen. Contoh saja ya, jangan merdeka. Yang kiamat saja itu sudah ndak terbukti. Kiamat 2012 sampai saiki ndak kiamat. Krono yang mempunyai pikiran itu ya bukan wali. Kok wali be rodok bener be ngoten ya. Karena yang suku Maya dipelok ya tadi ya. Ini kalau bawa Indonesia belum diakui, bahkan 45 saja belum diakui kan oleh beberapa negara. Di sini bawah berani Indonesia biladi kullu may ya'tika yauman tami hayyalqa himama. Lah ini kenapa? Karena beliau, saya yakin beliau tahu dengan hadis ini, beliau tahu dengan tafsir ini. Sampai kanjeng Nabi sendiri ketika hijrah saking cintai nang tanah kelahirannya, beliau wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katsiran, beliau banyak menyebutkan al-waton cinta tanah air. Wah niki lek kula kalian jenengan cinta tanah air itu cinta tanah airnya apa isinya tanah air itu, ini yang beda. Nang dira kok iling-ilingan umah tok, ya iling isine umah dudu iling umahe ya. Iki lagu ta. Maka sampai disebut fahaqqaqallahu su'alahu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuktikan, memberikan kenyataan pada cintanya Nabi, yaitu dengan menurunkan ayat innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad ini. Bahkan dalam salah satu penjelasan juga tentang ayat ini disebutkan oleh beliau, salah satu sahabat terdekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih tetap dalam kitab tafsir ya Ruhul Bayan ini, qala Umar radhiyallahu anhu laula hubbul watan la kharba baladus su fa bihubbil awtan umratil buldan. Kata beliau sahabat Umar ya, melihat ayat ini beliau mengatakan laula hubbul watan
laula hubbul watan la kharaba baladus. Andaikan tidak ada rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, maka negara yang rusak akan semakin buruk, semakin parah. Maka bagaimana kata beliau, fa bihubbil awtan umratil buldan, dengan rasa cinta tanah air, dengan cinta tanah air negara akan menjadi makmur umirah. Maka kalau di dalam masjid enten imarah kan nggih. Imarah masjid itu kalau ono imarah maknawi, enten imarah hissi ya. Sing imarah hissi ini kenyumbang kanggene tekel nggih Pak. Kanggene AC tambah adem niku imarah kelihatan. Maka ada uang imarah kan, kalau dalam wakaf ada uang imarah, ada uang maslahah, ada yang mutlaqah. Kalau dalam yang umum ada dua, imarah dan maslahah. Kalau imarah kan fisik. Kalau maknawi ini meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini jenenge imarah maknawi. Maka di sini disebutkan umratil buldan, negara akan termakmurkan. Apa kata beliau sahabat Umar? Hubbil watan minal iman, dengan cara cinta tanah air. Kemudian sedikit saya tambah karena masih ada jamnya. Sebenarnya ini tidak ada ya, cuma saya tambah saja. Saya siapkan karena ngoten ya. Sekarang pertanyaannya, apakah memang benar cinta tanah air ini ajaran daripada agama? Apa hubungannya? Cinta tanah air kan nasionalisme, itu kan seakan kenegaraan. Kemudian kalau iman itu kan keyakinan, masalah agama. Ternyata beliau seorang hujjatul Islam, Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali ya, Imam Ghazali lek cara kula jenengan kan namanya itu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Coba sekarang jenenge sapa? Imam Ghazali. Ya sakjane ya Muhammad Al-Ghazali. Sami kali sapa jenenge Imam Syafi'i nggih. Syafi'i sakjane jenenge Muhammad juga ya. Ya mana-mana jenenge Muhammad Asy-Syafi'i ya. Tapi ya enggak apa-apa, ndak dosa nggih. Seperti Nawawi jenenge nggih. Ya Nawawi, kalau Syekh Nawawi ya, tapi kalau Imam Nawawi itu bukan Imam Nawawi ya. Namanya pun di sini disebutkan beliau Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyebutkan waddin wal mulku tau'amani. Ada bahasa begini awalnya, wal maslahah imma an tata'allaqa bid-din aw bid-dunya fabil ulama hirasatid din wabil ajdad hirasatud dunya. Maslahah itu, maslahah kebaikan itu kadang-kadang ada hubungannya dengan dunia, kadang dengan agama. Maslahah ini cantolannya kadang dunia, kadang agama. Contoh apa maslahah yang berhubungan dengan agama? Hirasatud din adalah ulama. Ini ahli agama. Lek ono ulama kok enggak ahli agama, itu ulama itu. Makanya jenengan jangan murang-muring ya. Lemek dadi ngapunten ya, aku wis dadi takmir masjid kudu celuk kiai. Ojo ya ngoten ya. Kadang-kadang celuk kiai, celuk boleh dadi takmir, dadi pengurus misalkan, ngapunten, pengurus organisasi, enggak ada celuk kiai ki murang-muring kadang-kadang ya. Kiai kan ini tafsiran daripada ulama saja nih ya. Kadang diundang kalau kiai ini ndak gelem ngoten ya. Saya ini sudah kiai, kembali enggak lengkap undangannya. Niku yo ono model koyo iki, Sidoarjo yo ono. Enggak ono kiai dibalik nang undang ndak gelem lek enggak lengkap ya. Coba saya enggak nyebut orangnya, ndak enak jenengan kenal pola ya ngoten ya. Sinten, Pak? Wis rahasia. Nih. Hirasah ulama. Ulama yang menjaga agama, kalau bukan ulama ndak bisa. Maka juga wabil ajdad hirasatud dunya. Dunia ini, kehidupan kita ini bersosial ini pengen aman, ya ada aparat. Aparat adalah bagian daripada pemerintahan. Ini maka harus ada hubungan maslahah ini, ada yang dia ta'alluq disebabkan agama, juga disebabkan dunia. Ulama adalah aparat. Ada juga disebutkan oleh beliau Imam Ghazali, waddin wal mulku tau'amani. Agama dan negara adalah taubahnya dua bayi yang kembar siam. Bukan hanya kembar saja, tapi tau'amani, kembar siam. Waddin wal mulku tau'amani adalah dua bayi yang kembar siam. Maka agama tidak bisa dipisahkan dengan negara, negara juga tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan agama.
Tidak ada orang ngomong nasionalisme kan urusan negara bukan urusan agama. Agama ya agama, tidak usah ngurus nasionalisme. Itu kurang tepat, kurang ngopi, kurang maca kitab Ihya Ulumuddin. Beliau Imam Ghazali menyebutkan wal tin wal mulku tau amani. Bahkan disebutkan oleh ulama, disebutkan agama, meskipun agama itu semuanya orangnya kuat agamanya. Orang kuat agama, dalam kitab Al-Alaqah disebutkan agamanya kuat semuanya. Mungkin ya se-Indonesia mungkin semuanya sudah ahli ibadah, ahli ngaji, alim kabeh, tapi negaranya enggak merdeka. Iso ngaji ngene ndak kira-kira? Iso jamaah subuh nopo kira-kira? Lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ojo takon ngono. Tempatnya ulama-ulama, munculnya ulama-ulama alim di sana itu. Tapi bagaimana, apakah mereka bisa rutinan ngeten niki? Saged ta mereka itu jamaah dengan tenang, poso angel enggak ono sing didahar. Maka agama meskipun seni-seninya lengkap di dalamnya, tapi tanpa dukungan negara, agama tidak akan bisa mengamalkan prinsip ajarannya maksimal. Meskipun bisa tapi tidak akan maksimal. Ono ngaji angel, kumpul-kumpul mana Agustusan tambah enggak ono, enggak merdeka. Begitu juga negara nggak akan bisa dipisahkan dengan agama, karena negara butuh agama. Kenapa? Agama mengajarkan sendi bagaimana akhlak yang baik, bagaimana bersosial yang baik, bagaimana bertetangga yang baik, bagaimana hidup bersama yang baik. Ini yang notor sing ngatur ki agama. Agama apapun, lebih-lebih agama Islam yang kita paham gitu ya, pasti akan mengajarkan akhlak yang baik. Nggak ono agama ngongkon nyolong niki. Tidak ada agama mengajarkan mukul itu. Agama mengajarkan teror tidak ada. Maka negara butuh kepada agama, karena negara tanpa agama, tanpa akhlak. Undang-undang itu kan juga bagian daripada isi agama, mengajarkan tentang kehidupan yang baik dan sebagainya. Maka di sini penting adanya hubungan hubungan antara negara dan agama. Yang keduanya tidak akan bisa dipisahkan. Maka sampai-sampai di dalam Al-Quran disebutkan pentingnya menjaga, menyatukan antara agama dan negara, antara rakyatnya, sampai disebutkan dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, di jalan Allah semua, wala tafarraqu, janganlah kalian berpecah berai. Ojo sampai terpecah mek goro-goro kunut tok ae wis ketukaran sampai gelut-gelut ya. Sampai penentuan awal saja sampai begini, tidak usah ya. Silahkan yang punya keyakinan melaku dhewe sak keyakinanmu. Aku ngene ojo diutek-utek aku. Lah aku ngene diutek-utek maka aku akan lah iki sing ruwet ngeten ya. Yang silahkan yang mau begini, saya ini kalau jamaah subuh begini iya, aku subuh ngene iya, pokok bayang subuh mari. Ojo sampai polai sitoke ndak kunut, sitoke kunut malah ndak gelem, malah tukaran si kunut diiloi, sing nggak kunut diiloi. Wis ngono gunane sementing bayang subuh. Kecuali kalau ada sholat kok ndak pakai Fatihah, iku baru dielingno seneni ya. Kalau yang prinsip-prinsip ini baru ya, yang sunnah-sunnah itu tidak usah ribut, karena lebih mendahulukan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Sampai disebutkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi tentang ayat ini disebutkan oleh beliau bahwasanya waqala fa innallaha ta'ala ya'muru bil ulfah wa yanha 'anil furqah fa innal furqah halakah wal jamaah najah. Beliau Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya mengenai tafsir ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ulfah, kita saling menyayangi, saling menghormati kita. Wa yanha 'anil furqah, jangan sampai kita terpecah berai, dilarang. Kenapa? Ingat fa innal furqah halakah, berpecah berai adalah penyebab daripada kerusakan. Kemudian wal jamaah najah, berjamaah bersatu adalah merupakan benteng atau salah satu jalan menuju keselamatan. Bhinneka Tunggal Ika niki kena kebangsaan nih. Maka perintah untuk saling menghormati perintah agama,
perintah, larangan berpecah berai tukaran ini larangan agama. Cinta tanah air adalah merupakan perintah agama, dan ini merupakan ajaran baginda Nabi, bahkan beliau memerintahkan melakukan sendiri. Semoga apa yang beliau ajarkan bisa menjadi penguat kita, sugesti kita dalam mencintai tanah air. Cuma satu, kalau bisa jenengan ekspresi kebahagiaan silahkan, disebutkan oleh beliau. Syekh Said Ramadan Al-Buti menyebutkan silahkan, tidak ada larangan dalam memperingati hari kemerdekaan. Cuma kalau bisa jangan cederai kemerdekaan itu dengan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ekspresi cinta tanah air silahkan saja, tidak masalah, karena Nabi juga semacam ekspresinya sampai menggerak-gerakkan, sampai mempercepatkan laju yang sesuatu hewan yang ditunggangi. Tapi jangan mencederai agama. Oh, itu ono lomba-lomba sing melanggar iki ojo lek saged nggih. Lomba napa? Lomba mbledosno pelembungan ambek terong. Ini kadang-kadang ya. Iki ya apa karepe? Lomba ngambung pelumbungan tapi ana mburine wong wedok. Iki ya wallahu a'lam ini ya. Saya tetap tidak melegalkan kalau hal-hal yang semacam itu. Ekspresi silahkan, yang ikan jana wong bunga, le enggak Agustus enggak ana lomba. Silahkan, enggak ada larangan. Ekspresi kemerdekaan itu diserahkan pada jenengan, ijtihad jenengan masing-masing. Tetapi itu tidak akan pernah dilegalkan kalau itu harus melanggar aturan agama. Syariat mensyariatkan jenengan ekspresi kebahagiaan silahkan, tapi syariat tidak akan pernah melegalkan sesuatu yang haram. Understand? Yes. Pun akeh-akeh. Ana pertanyaan ta? Mboten enten. Nggih, yes. Anu pun mantun Agustusan teng ngriki. Dereng karnaval punah. Benjing, ya kula mek ngelingno tok. Bapak-bapak ojo dasteran ya. Niku haram. Aku kadung tuku daster aku ora ya. Wis pokoknya jangan melakukan, karena laki-laki menyerupai perempuan ya haram, perempuan menyerupai laki-laki haram. Wis macam-macam dan sebagainya. Kalau kemarin sudah ada yang terlewat, ada yang haram, maka dilewati. Ini meneh ojo wis sing apik nggih. Wis aja sampai ana bapak-bapak dasteran nggih. Niku jenengan oleh kiriman pisan nggih. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Kalau tidak ada pertanyaan. Sampun enten pertanyaan? Mboten? Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maos burda sarang-sarang dengan tasbih sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.